Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Nova Wahyono dari kelas SI4610, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 12022231162. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cause effect graphing pada study case college placement. Berikut adalah agenda dari video presentasi ini. Selanjutnya masuk ke penjelasan tentang cause effect graphing. Cause effect graphing adalah teknik uji di mana graf digunakan untuk mewakili situasi kombinasi kondisi input. Grafik kemudian diubah menjadi tabel keputusan untuk mendapatkan test case. Metode ini digunakan karena metode boundary value analysis dan equivalence class partitioning tidak mempertimbangkan kombinasi kondisi input. Berikut adalah notasi dari cause effect graph. Untuk lingkaran hijau mewakilkan cause dan lingkaran biru mewakilkan efek. Yang pertama, jika cause X maka berefek Y. Yang kedua, jika cause X dan cause Y maka berefek Z. Yang ketiga, jika cause X atau cause Y maka juga berefek Z. Yang keempat, cause X bukan merupakan efek Y. Selanjutnya ada decision table. Decision table bertujuan untuk merancang test case. Decision table ini memiliki dua bagian, yaitu yang pertama menggambarkan tentang input cause, bagian kedua menggambarkan hasil atau efek. Implementasi setiap penyebab atau kondisi dan efek atau tindakan diwakili dengan yes atau 1 atau no atau 0. Setiap penyebab atau kondisi dan efek atau tindakan harus terjadi setidaknya sekali dengan yes atau no dalam tabel. Contohnya dapat dilihat dari gambar sebelah kiri, yaitu tentang printer troubleshooter. Di sini jika printer does not print, maka dengan implementasi mewakilkannya Y atau yes, a red light is flashing, dan printer is unrecognized, maka langkah yang harus diambil yaitu yang pertama kita mengecek printer kabel, yang kedua kita memastikan bahwa software printer sudah terinstall, dan yang ketiga kita mengecek dan mengganti tinta printer. Tahapan dari cause effect graph. Yang pertama yaitu recognize and describe input conditions and actions, yaitu kita mengidentifikasi kondisi input dan mendeskripsikan hasil yang akan terjadi dari kombinasi spesifik. Yang kedua, build up a cause effect graph. Di sini kita membuat graf notasi yang mewakilkan kondisi input dan menghasilkan efek. Yang ketiga, convert cause effect graph into a decision table. Di sini kita membuat decision table dengan menggunakan hasil dari graf. Yang keempat, convert decision table rules to test cases. Di sini hasil dari decision table merupakan kondisi input spesifik untuk dibuat test case. Keuntungan dan kerugian dari cause effect graph. Untuk keuntungannya, yang pertama yaitu dapat mencari tahu tentang akar permasalahan, yang kedua simple dan mudah dilakukan, dan yang ketiga membantu dan cocok untuk pengembangan keberlanjutan. Untuk kerugiannya, yang pertama yaitu sulit digunakan untuk spesifikasi kompleks dan luas, yang kedua opsi terbatas hanya dengan boolean, dan yang ketiga pembatasan dan kombinasi yang tidak mungkin. Dan yang terakhir, agenda terakhir masuk ke penjelasan dari study case yaitu college placement. Background dari study case ini yaitu proses penempatan kerja setelah perguruan tinggi. Di sini disebutkan terminologi dan requirement yang di bawah. Selanjutnya masuk notasi dari cause effect graph tentang college placement ini. C1 dan C6 mewakilkan cause dan E1 sampai E5 mewakilkan efek. Di sini C1 dan C6 C1 dan C6 merupakan efek dari E1, C2 berefek E3, C3 dan C5 berefek E4, C4 berefek E5, dan juga C6 berefek E1. Dan selanjutnya yaitu decision table. Dapat dilihat dari tabel ini, yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan requirement yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk requirement pertama, C1 dan C6 akan menghasilkan efek E1. Untuk requirement kedua, kondisi C6 akan menghasilkan efek E2. Untuk requirement ketiga, kondisi C2 akan menghasilkan efek E3. Untuk requirement keempat, kondisi C3 dan C5 akan menghasilkan efek E4. Dan untuk requirement kelima, kondisi C4 akan menghasilkan efek E5. Sekian penjelasan saya tentang study case
Sekian penjelasan tentang college sekian penjelasan tentang cause effect graph pada college placement. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.